Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Noah dari STK Mater Dei Pamulang. Kali ini Noah ingin mengkampanyekan tentang sampah. Yuk kita bahas bersama, apa sih sampah itu? Jadi, sampah dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, sampah organik. Apa sih sampah organik itu? Sampah organik adalah sampah sisa makhluk hidup yang mudah terurai oleh alam. Apa sih contohnya? Contohnya adalah seperti kulit telur, lalu juga seperti sisa-sisa makanan, tulang, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Ada nih temannya sampah organik, yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dibuat oleh manusia, namun itu sangatlah sulit untuk diurai oleh alam. Apa sih contohnya? Contohnya adalah kantong plastik, sedotan, botol plastik, gelas plastik, dan kawan-kawannya. Dan terakhir yaitu B3 atau limbah. Limbah merupakan sampah berbahaya atau juga bisa dibilang sebagai sampah yang mengandung unsur kimia. Contohnya adalah seperti baterai, masker, kabel elektronik, kaleng, dan juga jika kita sedang flu, jika kita ingin membuang ingus, tisu yang kita gunakan juga harus dibuang ke tempat sampah B3 atau limbah. Nah, kali ini secara khusus Noah ingin membahas tentang sampah plastik. Jadi, sampah plastik ini sering sekali kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai buktinya, kita sering menggunakan sampah plastik sebagai alat makan, sedotan, kemasan untuk kita biasa makan snack, dan juga terakhir yang paling sering kita gunakan, kantong plastik. Nah, sayangnya sampah plastik ini sangatlah berbahaya untuk lingkungan serta kehidupan kita. Apa sih bahaya sampah plastik? Pertama, jika sampah plastik terbawa arus laut hingga ke laut, hewan-hewan di dalam laut seperti ikan, penyu, serta paus akan mengira plastik tersebut adalah makanan mereka. Dan sedihnya nih, mereka memakan sampah plastik itu dan mereka pun terancam untuk mati atau punah. Tentu sangat menyedihkan, bukan? Itu belum seberapa. Kedua, jika ikan yang terkontaminasi plastik tersebut kita makan, nah, sampai nih plastiknya ke tubuh kita, wah sangat berbahaya ya untuk kesehatan tubuh kita. Terakhir, jika sampah plastik tersebut dibuang sembarangan, maka sampah plastik itu akan merusak indahnya keindahan alam bumi kita, serta akan menciptakan polusi yang mengancam kesehatan tubuh kita. Nah, bagaimana sih cara mengatasi bahaya sampah plastik tersebut? Pertama, caranya adalah dengan mendaur ulang sampah plastik. Misalnya, mendaur ulang barang bekas seperti kardus bekas dan plastik bungkus beras menjadi tempat sampah. Sehingga dari plastik tadi itu bisa menjadi barang kerajinan yang memiliki nilai guna yang tinggi serta bernilai. Kedua, kita bisa melakukan dengan cara memilah sampah. Mengapa sih kita harus melakukan memilah sampah? Nah, ini nih yang paling sering dilalaikan oleh semua orang. Mengapa sih kita harus memilah sampah? Karena biasanya orang-orang mencampur sampah organik serta anorganik, yang mana itu akan merusak keseimbangan lingkungan kita. Karena sampah organik bisa kita daur ulang untuk menjadi pupuk untuk menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga lebih subur, dan anorganik bisa kita gunakan untuk didaur ulang sehingga menjadi bahan kerajinan yang memiliki nilai guna. Jika kita campur, maka ya sudah, kita tidak bisa memanfaatkan mereka lagi. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika semua orang memilah sampah sesuai 3 kategori sampah tadi, yaitu organik, anorganik, serta B3 atau limbah. Jadi, ayo kita jalani kebiasaan memilah sampah dari sekarang, dimanapun kita berada, baik di rumah, di lingkungan masyarakat, di tempat umum, dan dimanapun kita harus membiasakan untuk memilah sampah. Dan terakhir, cara kita untuk mengatasi bahaya sampah plastik adalah kita harus mengurangi penggunaan kantong plastik. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama mengingatkan orang tua kita serta diri kita sendiri jika ingin berbelanja di supermarket ataupun minimarket, ayo kita bawa tas belanja kita sendiri
yang terbuat dari kain, sehingga kita masing-masing juga bisa ikut berpartisipasi membersihkan bumi ini dari sampah plastik. Jadi, ayo kita jaga bumi kita dari bahaya sampah plastik, mulai dari diri kita sendiri, agar di masa depan bumi kita ini bisa menjadi tempat tinggal yang baik untuk kita tinggali. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain waktu.